Ya udah Iya, nyokap gue udah gak ada. Aduh. Oke, kalau gue. Kalau gak sedih kenapa lo selalu potong? Sedih Oh iya, oh iya. Berkabung dulu kayak semuanya. Samakan rasa Ya udah, gitu ulang. Nyokap gue udah gak ada. Oh iya. Thank you. Dia gak peduli deh. Ini sedih udah mulai sedih loh. Udah mulai sedih nih udah. Cenderung abangnya pasti marah ya karena dia gak tahu Iya, namanya. iya, apatis. Nggak tahu, Udah gue ajak cuman- makan siang, lupa Enggak angkatan kan gue. tahu, cuman kan enggak. Abangnya namanya siapa? Jujur. Tahu gue. Oh tahu abangnya. Balik lagi bersama Aktif Mencari Tahu di episode kali ini. Ayo apa? Kenalin dulu dong, kan kita udah lama iya. upload, takutnya Oke. lupa. Oh iya. Jadi dari gue Richard Gue Andika. Gue Bian. Gue Dika. dan topik hari ini adalah keluarga. Itu kata kalau di Fast and Furious itu yang paling penting tuh. Iya benar. Family. Benar. Everything is possible with one family katanya gitu ya. Coba ada lagunya Dik, coba. Harta yang paling berharga. Bagus banget loh. Parah Bagus ya. parah. Ini kayak mic yang bagus adalah jadi. keluarga. Enggak dilanjutin. Oh, udah. Nah mungkin teman-teman bisa belajar keluarga dari film kayak Fast and Furious gitu ya. Cuman ini kita bahas bagaimana kita mendapat pelajaran ini dari TN ya. Oh Dari iya, SMA kita. Nah mungkin mulai lagi kita dari gimana nih? Sebenarnya jelasin dulu dong definisi keluarga yang mau kita pakai itu apa sih sebenarnya? Yang mau kita bahas. Yang mau kita Nah bahas. nih ya bener. sebenarnya gini. Kalau dipikir-pikir ya. Kalau orang bilang keluarga itu hubungan darah. Kan ada teori yang bilang kita semua dari manusia yang ujungnya nenek moyangnya sama. Berarti kita semua keluarga dong. Kalau definisinya darah. Bener. Bener Bener banget. Berarti Walaupun sebenarnya gue sama Richard saudaraan dong. iya, walaupun Cincu ini. Enggak, gue tapi beneran gue sama Richard sama-sama Richard, gue punya sama-sama darah Semarang. Asli. oh iya. mungkin. Jadi maksudnya relate-nya mungkin bisa lebih valid karena kita sama satu daerah kan. Jadi Iya. makin Lah, gue sama lagi. Bian juga kan sama ya, Bi. Iya dari Makassar. Enggak ada yang Makassar lagi. Enggak ada yang Makassar. Enggak ada yang Makassar. Nah, jadi mungkin kalau kita coba cari definisi kita masing-masing di luar darah ya, di luar hubungan darah. Apa Oke. sih keluarga? Nah, dari apa yang kita pelajari tentang keluarga dari TN. Nah, Oke. mungkin boleh siapa duluan yang ngasih tau bersedia? definisi keluarga dulu. Menurut Anda masing-masing. Tapi sebelumnya kalau boleh tahu definisi keluarga dari KBBI ada yang tahu nggak? Cari. Internet lama di sini brother. Oh Brother, iya. brother. Benar. Kita Oke, mungkin Dika tahu teman-teman sebenarnya. enggak, teman-teman mungkin bisa ngasih tahu ke kita. Oh iya nanti via komen ya. Via komen Coba kasih tau aja. definisi keluarga via KBLI, KBBLI, KBLIB, KBLL I, enggak pakai LL dulu. K, B B, dah. B. Kamus besar doang. keluarga berencana. Oh, beda. Balik-balik. Jadi definisi keluarga menurut gue ya. Definisi keluarga adalah masalah prioritas. Jadi keluarga itu yang lu prioritaskan dalam segi apapun. Entah itu bentuknya makhluk hidup, makhluk mati nggak mungkin disebut keluarga juga sih. Iya. Ya mungkin prioritas dari segi makhluk hidup ya. Kayak misalnya kita memprioritaskan istri, ya berarti itu keluarga kita. Kita memprioritaskan teman yang ini, berarti teman itu keluarga kita, kasaran kayak gitu. Itu sebenarnya yang bisa ngebuat hubungan darah maupun hubungan darah bisa disebut sebagai keluarga. Menurut gue dari situ sih, karena prioritas. Kita memprioritaskan hal tersebut sehingga menjadi nomor satu. Nah, nomor satu itu biasanya keluarga. Kalau menurut gue sih kayak Prioritas gitu. ya, prioritas. Iya, jadi kalau misalnya lu gak masuk prioritas gue ya, sorry to say lu bukan keluarga gue, tapi lu mungkin masih teman. Tapi kalau misalnya dibandingin teman sama teman gue yang gue anggap keluarga, pasti lebih ke keluarga. Tapi kalau keluarga, temen yang gue anggap keluarga sama keluarga inti, ya berarti keluarga inti gitu. Jadi beda ya. Ya keluarga inti. Iya Jadi keluarga inti apa maksudnya? Ya pokoknya kayak gitulah kalau menurut gue. Emang ada pusing sih. Iya. Nah, mungkin siapa yang udah siap nih? Pak Bian. Ya kalau gue sih mungkin kalau keluarga, definisi keluarga buat gue mungkin ada definisi keluarga memang sudah ditakdirkan atau enggak definisi keluarga yang bisa dibuat. Keren banget itu. Contoh ya kalau misalnya memang udah jalannya memang pasti keluarga inti. Ya misalnya sepupu ya misalnya keluarga inti ya kayak abang, kakak, kita kandung terus habis itu ibu bapak bukan saudara ya jatuhnya ya. Terus kalau misalnya kayak saudara yang bisa
apa ya ngomongnya, dari berjalannya waktu mungkin kali ya, kayak lu berteman udah lama secara nggak langsung mungkin bisa jadi saudara lu. Ya sebenarnya waktu pun bukan menjadi alasan untuk membuat itu jadi keluarga juga. Kita baru kenal selama sebulan pun kalau misalnya dia ngebantu Iya, kita banget dan dia benar. kita bisa saling sama-sama gimana gitu jadi keluarga. Gimana Dik? Gimana ya? Sorry, Oh iya. tugas gue Iya, benar. tugas gue lempar soalnya. Kan job desk hari ini mancing ya. Job desk gue mancing. Iya, jadi kayak gitu sih menurut gue. Jadi bisa ada dua definisi gitu, kayak ada yang memang sudah ditakdirkan sama ada yang bisa dibuat kalau keluarga itu. Kalau buat gue sih kayak gitu. Oke, nah mungkin Oke. Kalau menurut gue keluarga itu sebenarnya itu hanya sebuah sebutan, cuman kan tetap keluarga inti itu ya dari yang sedarah ya. Ya. Yang sedarah. Itu yang keluarga inti. Tapi kalau misalkan kayak yang senasib sepenanggungan, habis itu teman-teman yang udah deket, itu mungkin bisa dianggap seperti saudara. Karena kita udah bener-bener sedekat itu, sebonding itu. Jadi selayaknya kita sama saudara kita sendiri gitu loh. Selayaknya sama kita sama mungkin adik kakak kita, sama ibu bapak kita gitu loh. Jadi rasa nyamannya tuh dapat. Mungkin keluarga itu bisa disebut kenyamanan juga gitu loh. Wah, mantep sekali. Tapi by the way tadi ada kata-kata bagus yang menurut gua sebenarnya di umur sekarang keluarga kita menjadi lebih banyak karena kita bisa mengambil kedekatan dengan umur yang jangkauan yang lebih besar lagi. Maksudnya Yeah. kayak gue kenal dengan om ini yang umur 40 50. Yes. Kalau udah deket gue bisa ngambil keluarga gitu. Atau enggak ingin punya adik umur 20 untuk 18 yang kita anggap keluarga juga gitu loh. Yang dulu kita mikir kan cuma teman sebaya doang kita anggap keluarga dan Yes, lain. yes, Sekarang yes, tuh yes. banyak banget sih variasinya gitu. Sering berjalan waktu gitu. Betul, betul. Oke. Kalau Mas Richard gimana? Nah, kalau menurut gua keluarga tuh ya individu yang bisa kita terima apa adanya. Jadi misalnya dia sakit, dia amit-amit lah nggak bisa ngapa-ngapain, kita tetap care sama dia, kita tetap peduli sama dia, kita tetap bantu dia. Jadi bukan, oh gua mau bantu dia, gua mau care sama dia karena dia bisa ini. Kalau kita tetap mau care sama dia, kita mau peduli sama dia meskipun dia istilahnya cuman bisa di atas ranjang gitu. Itu baru menurut gue itu keluarga gitu. Di atas ranjang. Ya misalnya sakit gitu kan, nggak bisa apa-apa gitu. Harafiahnya bisa beda tuh Chat. Iya, Bahaya Cak. banget. Agak bahaya, makanya gue perjelas. Orang yang dianggap keluarga adalah orang yang ya bisa diajak ke atas ranjang. Bukan gitu, biar. salah. Salah. Sorry. tapi bagus sekali. Bagus menurut gue. Opininya. Keren, keren. Keren. Nah mungkin kita bisa lanjut nih ke gimana nih pengaruhnya TN terhadap keluarga, terhadap bagaimana kalian melihat definisi keluarga itu ya? Oke, gue dulu boleh gak? Boleh silakan. Mumpung ada di otak gue. Wih. Iya. Gimana tadi? Canda. Oke, ya kayak yang gue bilang tadi kan karena kita senasib sepenanggungan di TN itu, terus yang kita lihat juga itu aja, jadi kita ngerasa nyaman di situ. Ya TN itu jadi keluarga buat kita gitu loh. Jadi kita jadi tahu betapa pentingnya, betapa nyamannya dengan keluarga kita waktu itu, yang sampai sekarang maksudnya kan, makanya 3 hari untuk 3 bulan, 3 bulan untuk 3 tahun. 3 tahun untuk selamanya. Nah itu di situ kekeluargaan itu terbentuk gitu loh. Jadi yang mungkin tadinya di rumah, walaupun kita dulu sekolah SMP pulang ke rumah, cuman mungkin ada yang kurang dekat sama keluarganya karena mungkin orang tuanya kerja terus jauh. Nah di sini karena kita ketemu terus kita ada rasa kangen juga sama keluarga kita yang inti. Jadi di situ rasa kekeluargaan kita tuh makin tumbuh gitu, makin kuat. Yes, benar-benar. Gila. Nah, kita 20/7 bareng ya, nggak 4 Yes, jam tidur gitu kan. betul. Bangun tidur ketemu teman, sebelum tidur Betul. ketemu teman. Iya. Gila. Benar sih, benar banget. Bener. Nah, mungkin Bener boleh berbahaya, dari Bos. selanjutnya. Ngomong apa ngomong? Thank you banget, Dik. Nggak usah Mungkin dari- salaman. Mungkin Udah kayak mau deal-dealan. Pak Bian atau Pak Dika. Kalau mungkin boleh dari gue, Ya. masih di otak gue. Oke. Nah, gue Jadi sama kalau kayak menurut Andika. gua, Gue udah Sudah lihat dia terbaca. nih. Oke, kalau menurut gue kenapa efek TN berimpact kepada kekeluargaan gue gitu ibaratnya kan. Kalau menurut gue ini yang termasuk yang bisa dibentuk. Contohnya kenapa bisa dibentuk kayak itu tadi. Kayak dulu kita di TN hidup 24 jam. Tapi walaupun hidup 24 jam bukan berarti semua orang, semua teman-teman kita seangkatan pun bisa kita anggap saudara. Jadi memang harus ada kedekatan
apa bahasa gelinya? Kedekatan batin kali ya. Jadi kayak lu tahu nih orang tuh rela ngelakuin apa ya buat lu dan lu pun rela ngelakuin apa ya buat si orang ini, ibaratnya tuh kayak gitu loh. Dan itu bisa dibentuk karena ya itu tadi 24 jam mungkin itu, terus habis itu mungkin sharing cerita yang sama, punya pengalaman yang sama. Lu merasa kalau lu cerita lu diterima, lu didengarkan, dan dia pun begitu. Ketika dia cerita kita pun mendengarkan dan kita bisa memberikan ya mungkin bukan nasihat lah ya, kalau nasihat masukan mungkin kan, gitu-gitu sih menurut gue. Jadi itu salah satu bentuk keluarga yang bisa dibentuk tuh dari, kalau buat gue ya dari anak-anak TN, dari lingkungan gue. Kalau gue tuh kayak gitu. Keren abis. Itu contoh yang terbentuk secara alami kali ya. Kita pun Iya, terbentuk kan Iya, intinya. kita pun tidak ingin hal itu terjadi, tapi terjadi secara natural gitu Natural. ya. Kan nggak mungkin kita masuk TN mau cari keluarga, kan nggak mungkin kayak gitu. Nggak bisa juga kita 3 bulan dipaksa 24 jam bareng, lu keluar dari tempat ini cari keluarga, kan nggak bisa juga. Dan kan? mungkin nggak semuanya juga sadar kalau misalkan di TN itu kita membentuk keluarga baru tuh mungkin enggak. Nggak gitu. sadar, nggak ada yang punya Ya, tujuan gitu kan. selayaknya mindset anak SMP gimana sih? Iya. Ya gue datang ke situ cuma buat sekolah gitu loh. Dan dia mungkin nggak tahu oh ternyata teman di sekolah tuh bisa kayak gini ya gitu. Mungkin nggak semua gitu. Karena mungkin kita berdasarkan berdasarkan kita mempunyai cerita yang sama dari kelas 1 gimana, jadi mungkin kita jadi bisa relate satu sama lain gitu mungkin jadinya. Setuju banget, Betul, setuju betul, banget. betul. Ya kalau menurut gue sih ya hampir sama kayak kalian berdua sih. Mungkin karena di TN tuh kita hidupnya bareng terus, susah bareng, seneng bareng, dan itu kita rasakan baru juga ya. Di SMP kan kita benar-benar dimanja banget kan sama orang tua maupun sama guru ya. Terus juga kita ketemu teman kita juga cuma paling 8 jam mentok, habis itu kita les, habis itu kita balik ke rumah. Tapi ini benar-benar bangun tidur, terus Tidur jam lagi. 8 tidur lagi. Semua yang kita lakuin kayak you jam, I jam brother gitu. You jump, Literally I banget kayak jump. gitu kan. Iya, kayak iya, kita bener. waktu pembaretan semua nyebur ke lumpur, semua nyebur Itu lumpur. disuruh Iya, bukan betul. karena kemauan. Ya, oh iya beda bener. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau gua ada pilihan itu gua nggak jam. Meskipun teman-teman lu jam semua. Lu lumpur Dika. Hey brother, Ya. berarti lu bukan my brother from another mother lagi dong. Iya. tapi tos. Enggak, maksudnya dari situ tuh udah ketahuan banget, maksudnya ya baik lagi itu hal-hal yang natural bisa terjadi gitu yang kita nggak expect juga. Gue pun nggak expect kalau gue bakal sayang itu sama anak TN gitu. Meskipun gue awalnya nggak deket-deket banget, tapi waktu setelah lulus udah 10 tahun lulus terus ngebayangin, oh ya dia kan dulu waktu itu susah seneng bareng gue juga, pembaretan bareng gue juga, mandi lumpur bareng gue juga. Jadi kayak lu minta tolong ke gue apapun ya tergantung duit. Nggak, ya maksudnya ya tergantung waktu aja. Nggak lah. Ya maksudnya pasti kita bantu juga kan, karena ada historical yang sangat berarti lah, berharga buat gua. Nah kalau menurut Richard gimana? Sebenarnya Richard nganggap kita keluarga gak sih? Iya. Jujur, Chat. Kalau menjawab pertanyaan ini dulu ya. Diplomatis. Kan harus sesuai ini. Oh ya. iya, Aduh, hati-hati. Menurut gua yang tadi gua bilang kan keluarga tuh harus ada titik ini ya, kepedulian dan empati ya. Nah, bagaimana TN itu melatih kita nih untuk bagaimana kita bisa peduli, bagaimana kita bisa berempati dengan orang lain. Kan kita diajarin tuh kalau di TN di meja makan kita harus proaktif tuh nanya gimana bang, tanya apapun tentang abangnya, mungkin gimana Itu pernah kita harinya, bahas juga gimana ya di sekolah, RKB ya. iya. Gimana sekolahnya, pelajarannya gimana, belajarnya gimana, kesibukan abang sekarang apa gitu kan. Jadi itu melatih kepedulian dan empati juga kan. Terus kita juga diajarin gimana kalau misalnya lari pagi misalnya jam 5 harus lari. Kan kita diajarin, coba lihat temennya mana yang belum bangun, dibangunin dong buat sama-sama, jangan ada yang ketinggalan buat olahraga pagi gitu. Itu sih Itu cenderung iri kali ya kayak gue olahraga, temen gue tidur, bangun, lari-lari gitu kan. Enggak, tapi omongan Richard bagus loh. Jadi yang gua sadar sebenarnya impact kita di TN itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Dan sebenarnya nggak cuma teman angkatan kita doang, bahkan kita punya keluarga lebih besar lagi yaitu Ikastara, Ikatan Alumni Taruna Nusantara. Sadar gak sih? Yes. Karena kita punya abang dan adik yang pengalaman sama kayak kita. Cuma modal pengalaman sama aja kayak seakan-akan ini pernah ngerasain hal yang sama. Jadi kita sedekat itu. Dan mungkin secara pengalaman exactly-nya tuh nggak sama gitu. Cuman Iya. karena kita tidur di tempat yang sama, di Iya. daerah yang sama Daerah aja yang itu sama loh. lah. Iya, walaupun pengalamannya mungkin yang dulu-dulu lebih Lebih keras, lebih disiplin, karena ya. lebih disiplin. Ya mungkin yang sekarang juga masih disiplin, cuman karena zamannya berbeda aja, jadi ada perbedaan gitu. Cuman tetap mereka tuh melihat kita ya keluarga mereka dari sekolah yang sama gitu loh.
Itu ikatannya kerasa banget sampai sekarang Yes, gitu. betul Kita minta sekali. apapun ke abang, ya abang gak mungkin nolak lah. Kayak ade sendiri minta tolong ke kita gitu. Begitu juga dengan kita Yes, kan. betul. Ada ade minta tolong ke kita ya. Tergantung. Nah balik enggak lah, pasti kita bantu lah kayak gitu. Dan ini sebenarnya salah satu contoh nyata kita memberikan karya terbaik bagi masyarakat bangsa dan negara dan dunia. Gila, keren terutama banget. terutama untuk Ikastara juga ya. iya. Kita akan mengeksplor lebih mungkin alumni-alumni yang Tos lagi, capek deh. keseringan. Cukup Eli. Oke, pertanyaan ini boleh jawabannya ada yang sama. Yang penting dari hati masing-masing lah. Jadi kan dalam keluarga tuh ada banyak ya karakter bahwa tentang kekeluargaan lah, karakter keluarga kan ada yang merasa poin ini yang paling penting di keluarga, poin ini yang paling penting di keluarga. Misalnya tadi kayak peduli itu lebih penting, yang paling penting menurut gua di dalam keluarga, atau empati yang paling penting. Nah, kalau dari TN yang paling menonjol apa sih nilai kekeluargaannya menurut kalian? Oh jelas. Boleh sama. Boleh sama kan? Boleh sama. Ini pasti jawabannya semua bilang sama. Ayo, lu mencoba, Mit. Satu kata Satu. ya. 1, 2, 3. Kebersamaan. Korsa. Korsa kebersamaan. Korsa. Sama. Oh Korsa kebersamaan. Korsa bener. tuh Enggak, gua sama kebersamaan. dia Korsa, lu sama dia Gua Korsa. Dia korsa. Gue kebersamaan. Lu- Korsa tuh Oh kebersamaan. iya bener definisinya ya. Iya. Gila kita sama banget. Sama banget. Jadi kita satu SMA lagi. Emang. Cenderung mungkin ya satu SMA udah jelas. Tapi kayak kalau tadi ini satu skrip kita. Ya ketahuan. Enggak, itu benar pure asli. Enggak. Itu asli. Nah, ini kan penonton mungkin ada yang nggak tahu nih artinya Korsa. Mau biar cari sendiri atau ada yang mau bisa Kasih tahu menjelaskan? dong, Kasih Cot. tahu, Cot. Kasih tahu, Cot. Kasih tahu, Cot. Coba Kasih apa tahu deh? dong. Jadi, jadi Korsa itu sebenarnya itu ada ininya loh, ada kata lainnya apa? Kebersamaan. Bukan. Apa the corpse gitu? Gue lupa. Oh ada bahasa Latinnya, Bahasa ada Latin. bahasa Harafiahnya Iya, beneran. tapi gue lupa namanya apa. Jadi itu ya emang kebersamaan. Pada intinya ya, maksudnya pada intinya itu sebenarnya kebersamaan, sepenanggungan, kebersamaan. Pokoknya apapun yang satu orang lakuin kita harus ikutan. Contohnya. Contohnya misalkan satu push up, semua push up. Iya, satu betul. belum makan, Satu semua belum makan, makan. semua belum makan. Makan bersamaan gitu loh maksudnya. makan Pokoknya bersamaan. semua itu bareng-bareng, semua itu bareng-bareng. Susah, sedih, seneng bareng-bareng. Iya. Sip. Jadi penonton bisa, jadi nggak perlu cari lagi tuh di internet. Langsung Iya. udah. langsung Gambarannya dapat. gini aja, kita di TN tuh apel bareng, Betul makan bareng, sekali. tidur bahkan bareng, Yes. bangun semua setara semua, Betul. olahraga semua gitu. Betul. Dan kalau misalkan satu belum makan, kita tunggu. Tadi udah cerita banyak tentang keluargaan ya. Nah, cuman kita masuk ke inti dari topik ini. Sebenarnya ada nggak sih value-value kekeluargaan yang di TN yang kita terapin di keluarga kita sekarang? Nah, kebetulan nih guys, gua sama Nika udah berkeluarga ya, Dik ya. Betul Dan sekali. alhamdulillah Nika udah punya 2 anak, gua ada 1 anak. Nah, Richard dan Mas Bian nih masih belum berkeluarga. Makanya kita bakal dapat 2 perspektif yang berbeda nih. Betul. Mungkin mulai dari gue dulu ya. Oke, keren banget. Kalau gue ya value keluarga di TN, value keluarga di TN itu kayak gimana ya? Mungkin karena Mikir kan. Nggak, soalnya kan istri gue kebetulan anak TN juga, seangkatan. Demi apa, Dik? Dan kaget dong. Oh iya, Kan kan gimmick. kesehatan. Nah, kalau kaget gimana? Ya. Ini. Sama ada pepatahnya itu ya, apa jeruk gitu. Jeruk makan jeruk. Oh, iya. Cakep. Itu kan pantun. Jeruk makan jeruk. Bukan, beneran. Ya gitulah, jadi karena istri gue anak TN juga, jadi mungkin gue tidak perlu banyak memberitahu value-value kekeluargaan gue apa, karena dia pun dibesarkan di tempat yang sama. seperguruan sama kayak gue. Dan alhamdulillah ya gue pacaran sama dia mungkin bersama sama dia kurang lebih 12 tahun ya, yang ngebuat works itu salah satunya mungkin kekorsan itu ya. Jadi kok dalam kondisi apapun, mau itu dari pacaran maupun setelah menikah maupun punya anak, ketika susah gue sama dia tetap bareng. Jadi apapun yang terjadi gue ngerasa ya you complete me gitu. Tapi kalau kata Racem, lu Iya. nggak jadi. Sama dong. Bahaya. Iya sama lah harus. Lu mancing gue mulu, yang lain dong. Oh iya, Kasih tugas. kan lagu yang ngomong. Masa lu yang ngomong tiba-tiba apa Cat? Lah kan dia nyambung. Kan tugas gue punchline, diambil orang lain tapi itu gue tonjok gitu. Bener. Iya, betul, Nah betul. mungkin gara-gara itu aja sih. Jadi gue ngerasa kita satu visi dan misi, satu paradigma yang sama, satu prinsip yang sama. Jadi kita share Same interest. ya Yes. beberapa things, it's like
same lah. Keren banget Like bahasa same lah. Jepangnya. Benar. Kon piye? Kon piye? Andika dulu. Loh. Ya kan maksudnya perspektifnya sama biar nyambung. Ini gitu. dong, biar selang-seling dong. Dari Iya. kan yang berkeluarga, sekarang yang belum Oke, berkeluarga. kalau gue sih yang nilai TN yang berpengaruh ya dibuat keluarga gue. Sebenarnya tadi gue bilang tuh, gimana kita diajarin berempati, peduli ya. Sesimpel yang tadi tuh, kayak di meja makan nanya gimana kabarnya. Jadi dulu sebelum masuk TN kita keluarga gue mungkin belum menerapkan itu. Nah setelah gue dari TN, gue sekarang makan bersama sejak itu. Selalu nanya gimana kabarnya, gimana hari ini, ceritanya gimana. Itu setelah lu masuk TN baru lu makan bareng. Sebelumnya biasanya makan malam ya udah bisa sambil nonton sendiri atau Oh berarti Wah, lu yang keren yang ngebuat tradisi itu lu dong di keluarga lu? mungkin lebih ke ininya sih, lebih ke kayak gimana bisa membuka Percakapan. Terus kalau tentang bokap lu nggak nanya lu tendang-tendang nggak di kakinya gitu? aktivitas. Waduh. Nanya apa gitu? Tadi udah nanya berapa kali? Papa udah berapa pertanyaan gitu. Kan diajarkan juga senioritas. Oh, Oh, iya iya. benar. Kita harus menghargai yang lebih tua. Oh iya betul. Sebenarnya itu bukan senioritas sih, lebih karena menghargai yang lebih tua aja. Iya. Sebenarnya- Respect gitu. Betul. Respect. Mungkin kan bokap udah Kalau capek misalnya istri kerja. kita hamil, respect kan? Tespek. Oke, nice. Apa tadi gimana? Ya kan mungkin ya maksudnya menghargai kan bisa jadi orang tua udah capek kerja, mungkin dia nggak ngomong karena dia capek ya kan. Tapi Itu mungkin menghargai. setelah keluar orang tua lu pulang kerja, malas lu tanya-tanya sih. Iya, kita aja yang capek. Iya. Kita yang bukan anaknya aja kadang. Waduh. Kita aja kadang-kadang yang ketemu tidak dari kerja misalnya gitu kan, capek ngeladenin pertanyaan lu. Ini anak gue diajarin siapa? Nanya Iya, mulu. Nanya mulu. Ya gitu. Enggak, tapi ini pertanyaan buat gue ke mungkin teman-teman yang masih belum nikah. Nah kalian tuh ada mencari pasangan yang mempunyai value yang sama gak sih seperti kita di TN? Apa kalian nyari yang independen sendiri, punya masing-masing, atau pengen yang kebersamaannya lebih tinggi? Nah. Ngerti gak sih lo? Itu menjadi target faktor ciri-ciri pasangan kalian ya? Salah satu syarat kali gitu ya. Syaratnya bener. kayak Yang bikin lu turn on gitu, yang bisa yang nggak jadi red flag aja. Oh iya, betul. Betul. Waduh. Enggak, itu tadi gimmick emang di skrip. Sengaja. Emang di skrip Sengaja. pura-pura jatuh. Mungkin ini ya, kayak pada umumnya nih, pasti ada yang harus beda, ada yang harus sama. Contohnya manusia deh. Mungkin ada yang yang mesti beda. Wing Chun dia tiba-tiba. Salah, Bi. Tapi ini Enggak itu ini motos. kita ngomong culture yang yang sekarang mayoritas ya, gender harus beda, tapi sama-sama manusia. Jadi tetap Oh ada jadi yang harus maksudnya sama, kalau ada menikah yang tuh beda. gender harus beda? Jadi Oh, bukan, kan gue bilang tadi budaya yang mayoritas saat ini kan Oh, kita nggak iya. tahu kan. Oh iya. Tadi Dan refleks. menurut Oke, pandangan saya yang saya lihat Oh, gitu. iya. Jadi menurut gue dalam memilih pasangan ada yang memang harus sama, ada yang mesti beda gitu. Nah tinggal mungkin setiap orang beda. Oh menurut gue ininya mesti sama, ininya mesti beda gitu. Kalau menurut Nah, lu yang mesti sama tuh apanya? manusia yang pasti. Wow. Aduh, berat. basic. Wow. Enggak, maksudnya nilai di TN-nya apa, Cat? Yang sama beda. Misalnya kayak, gue pengen istri gue, pasangan gue nanti yang Gini loh Cat, dari nilai kekeluargaan TN, nilai apa yang bisa lu bawa tuh, lu pengennya tuh lu pasangan. contohin aja langsung. langsung. Oke, contoh misalnya kalau gue pengen pasangan gue, teman-teman gue kan maksudnya ya kita anak-anak TN kan bergerombolan banyak. Ya gue pengen salah satu syarat dari misalnya pasangan gue, dia bisa blend in sama teman-teman gue juga. Anjayani, iya. bener. Karena kalau gue ngumpul, gue pengen ada pasangan gue, terus bisa ngobrol juga sama teman-teman gue. Emang ada yang nggak bisa ngobrol gitu? Enggak, ini kan syarat. Lu ngomongin siapa lu? Siapa yang nggak bisa ngobrol Maksudnya? sama teman-teman lu? Oh maksudnya ada pasangan gitu. Oh enggak, ini kan syarat menurut gue gitu kan. Gua kira di masa lalu lu. Dika, ini Oh, iya. bahaya. jangan dibawa-bawa ke sana. Masa lalu, Oke. biarlah Masa lalu. Cukup. Kalau misalnya kalau dari gue tuh kayak gitu, ibaratnya contohnya tuh kayak gitu gitu. Nilai kekeluargaan TN bisa gue implementasikan misalnya kayak salah satu syarat pasangan gue sih pengennya kayak begitu gitu loh. Nah, Gua tuh dapat pernah sih baca konteksnya ngeblend in, maksudnya kan kita Nah. bergaul dari orangnya dari Sabang dari Merauke kan, makanya itu kita sebenarnya bisa fit kemana Contoh kayak aja Pak, lu kalau buat gue, ya gue seneng aja ngeliat pasangan gue misalnya kayak bisa ngobrol sama teman-teman TN gue gitu loh, bukan yang kayak mungkin diajak ke tongkrongan gue terus diem.
Dan kita bukan ngerasa so asik ya, karena kita sering banget bawa orang luar non TN nongkrong di tempat anak TN, ya dia juga ngerasa iya freak banget. So asik. So asik banget. Ya freak banget. Ngerasa nyaman banget. Bahkan misalnya ada teman kita punya cewek yang non TN, setelah putus pun kadang masih nyambung juga karena kita seru dan asik itu, brother. Enggak, kalau yang udah putus saya enggak. Richard Henok nih bener-bener. Emang Richard. Lanjut, Chat. Oke, gue pernah baca gitu. Katanya kita tuh paling tertarik sama orang yang persis kayak diri kita, cuman beda gender. Di kebudayaan mayoritas ya. Nah, ya lanjutin dulu deh. tapi permasalahannya sebenarnya manusia itu tidak ada yang sama. Pertama, tidak ada manusia yang sama. Karena kalau ada yang sama, itu udah menyalahi nature-nya. Kan nature-nya harus semua sidik jari beda. Oke. Iya kan? Nah, terus itu yang pertama. Poin pertama. Poin kedua, menurut gua susah. Kadang kalau kita punya apa ya? Kalau gua sendiri pinginnya kesamaannya adalah sama-sama punya kelebihan yang kita dapat dari TN gitu ya. Misalnya disiplin, bangun pagi jam 5, rajin olahraga. Tapi kadang ya namanya juga orang tuh nggak ada yang sama gitu. Mungkin dan orang punya kemampuan masing-masing gitu. Jadi kadang kalau kita udah kayak gue nih, gue pinginnya bisa bangun pagi, disiplin, lari pagi, macam-macam lah yang kayak di TN. Ya mungkin nggak akan, ya nggak tahu sih. Tapi yang jelas tiap orang nggak ada yang Nggak sama. saling gitu. melengkapi jadinya. Tapi ini nggak ada yang nanya gue. Gue belum jawab. Kalau menurut Anda gimana Pak? Iya, enggak, maksudnya ini udah selesai kan? Udah. Maksudnya gue enggak. Menurut Anda gimana Pak? Menurut Anda gimana? ya, maaf. Enggak apa kan? Nggak apa-apa. Enggak, kalau enggak, soalnya dia tadi ngomong kalau misalkan pasangan lu itu adalah lu versi cewek kan gitu. Nah, jujur yang gue dapat sekarang itu sebenarnya gue versi cewek jadinya. Jadi apa yang gue lakuin itu pernah dilakuin sama dia juga. Maksudnya Berarti bener dong? Iya. Berarti lu setuju dong percakapan Gue setuju sebenarnya. Jadi ya emang sidik jari sama, tapi untuk sifat Beda. Sorry. Sidik jari sama. Sorry. Kebalik, maksud gue sidik jari beda, tapi sifatnya mungkin sama. Gitu loh maksud gue. Jangan diem dong, ayolah. Tapi gue gak setuju gitu. loh. Tapi gue gak setuju. Soalnya ada teman gue yang bener keterbalikannya banget. Kayak gue gak nyebut nama ya, Rizky Rahmana. Nah, Rahmana sama istrinya tuh yang satu, Rahmana kan tau sendiri kan. Ya. Berisik banget, verbal banget, aktif banget. Nah istrinya tuh pasif banget. Tapi mereka cocok banget kalau digabungin bareng. Nah itu maksud gue mungkin nggak semuanya itu cocok yang begitu. Cuman emang ada yang butuh untuk sebagai pelengkap, jadi yang satunya cerewet, yang satunya pendiam Yes, gitu. benar. Nah, kalau gua sama istri gua itu Siapa namanya Dik? Vera. Iya dong, masa mau lu malu disebutin. Gue sama istri gue itu, jadi kita sebenarnya sifatnya sama, tapi kayak tahu kapan kita harus turun gitu loh. Kayak misalkan lagi ngomongin apa gitu, misalkan lagi diskusi apa, ya itu tahu kapan kita harus ngeredam atau rada turun, kapan harus naik gitu loh. Jadi tetap kita ngelengkapin, cuman secara sifat itu kita sama. Ngerti gak sih maksudnya? Iya dapat gue Dapat. Ngerti gak sih? Iya. Justru karena itu saling melengkapi kan. Iya, betul. Ketika yang satu panas, yang satu dinginin. Iya. Padahal sifatnya sama Yes, sebenarnya. betul, Mungkin betul. gini, gara-gara sifatnya sama jadi sama-sama tahu gimana caranya ininya. Betul Bang. Cara nge-treatnya tuh gimana sih kalau misalnya kayak gini tuh jadi tahu gitu loh. Gitu kalau gue. I feel it too gitu ya. Yes, betul. Jadi kalau misalkan gue misalkan ada yang aneh-aneh tuh tahu gitu loh. Emangnya Soalnya lu aneh-aneh ngapain Dik? enggak misalkan kayak ngorek-ngorek sampah. Aneh gila. Nilai apa yang bisa gue ambil dari TN itu lebih ke kebersamaannya. Jadi gue itu lebih prefer bareng-bareng. Jadi kayak misalkan kita kesini nih, gue sebenarnya pengennya bini gue ikut. Nah bini lu kenapa gak ikut sekarang? Kan ada anak-anak. Jujur Ini. aja. Ada anak-anak. Gak jadi sebenarnya. Gak ada masalah. Jangan Kan kalau bawa anak-anak ntar takutnya kemana-mana gitu kan. Tadinya kan istri lo mau ikut juga kan. Iya. Jadi By the way sebenarnya anaknya. Vera tuh sebenarnya kategori lu banget. Soalnya Vera tuh bisa ngeblend sama semua Blend, tongkrongannya Andika betul. semuanya. Ya kan udah jadi bini gue.
Iya maksudnya tipenya kayak gitu dia nyarinya. bener. Ini yang nonton mikirnya aneh-aneh loh ini. Jangan bikin cerita, Ya Cok. maksud gua, lu ada Bisa bisa dapetin, ngeblend, dapetin iya. Tapi visualisasi. emang yang sekarang Definisi belum. ngeblend apa sih? Enggak, tapi lu mah. Ayo maaf. Emang sekarang nggak cocok. Enggak, yang sekarang cocok. Oh. Makanya kembali ke Richard, tidak Isi. semuanya itu harus sama. Oh iya, Itu kan makanya. hanya keinginan, tapi kalau ternyata nggak dapat kan berarti ada persamaan Betul, lain yang betul. membuat kita cocok. Nggak apa-apa. Cinta itu melengkapi kekurangan pasangannya. Betul. Tapi kadang ada juga yang harus kita tuh nggak harus kekeh dalam pendirian kita gitu loh. Ada yang harus kita redam dikit lah gitu. Jadi nggak terlalu egois. Redam dikit. Ini maksudnya kecil kan gini, redam. Iya. Kecil. Iya. Tapi definisinya tadi apa tadi? Blending. Blender. Iya. Udah kepanjangan. Terus apa? Dia yang bisa ngeblend apa yang enggak tuh gimana gitu. Kapan lu bilang, oh ini orang nggak bisa ngeblend, oh ini orang bisa ngeblend. Ya tadi contohnya sebenarnya kayak Vera. Vera dibawa ke mana aja sebenarnya Oke, bisa yang nggak ngajak bisa, ngobrol. misalnya Nah, kayak gini gimana deh. tuh? Ah? Yang contoh yang nggak bisa deh misalnya. Cat, Gimana? kita pause ini, lu tonton video nanti ini kita ya. Gue udah jelasin tadi sebelumnya. Iya, Oke. Oke? Udah. Nah, Ya, tapi gak usah di-pause. intinya maksudnya tadi, jadi yang contoh misalnya blend in yang itu tadi, lu ngajak cewek lu bisa ngajak ngobrol Andika, bisa ngajak ngobrol Prabadika, oh lu sibuk apa, oh lu gini, oh gua ada temen, ngobrol. Yang nggak bisa mungkin lu ngajak cewek lu cuma duduk, terus kayak lu ngomong, ngobrol dong sama temen-temen aku, atau enggak let's say misalnya, ngobrol dong sama Vera. Mungkin Bisa gitu. introvert gitu loh orangnya yang yang emang pendiam. ya udah pendiam, main HP, nggak yang interaksi sama yang lain gitu loh. Tapi itu nggak salah juga. Nggak ada salah. juga. Iya. Ini Tapi kan tadi- emang tipe dia kan, maksudnya kan Iya, dia lagi iya, ngomongin berarti tipe dia. preferensi kan dia kayak seperti gitu. bukan tipe, Oh, maksud- maunya oh kalau iya, tipe maunya. jangan gitu. iya, maaf. Aduh. Gua takut salah nih, ganti topik salah. Bahaya. Klarifikasinya lama, Iya. jangan gitu. Makanya briefing dulu Iya, lah. Iya. sebelum- Dik, Oh, masalah iya. kita udah nikah, Dik, aman. Iya. Dik. Kalau mereka Enggak, pokoknya Iya, bener. mungkin puji Tuhannya kita punya pasangan yang cocok kan sih sebenarnya? Ya cocok. Iya. Nah jadi Kok jadi lu ini nendang-nendang, benar-benar nendang-nendang? enggak Iya. gitu Dika. Oh, iya, Jadi sorry, memang sorry. ini backgroundnya benar-benar menurut gue sangat-sangat melengkapi. Iya. Dia yang sudah beristri sudah lama sampai udah punya anak 2, yang ini masih 1, gue yang pacaran udah lama, dia yang jomblo. Jadi benar-benar backgroundnya ini benar-benar saling melengkapi banget. Cerita masing-masing gitu loh. Cat, tapi lu putus kenapa sih, Cat? Ya, jangan dibuka di sini dong. Kita lihat di episode selanjutnya. Ini yang nonton 1000 cerita ya Cat? Iya, oh iya bener loh. Ayo. Like 1000 lu cerita ya, Jan? Yang Enggak, mau kalau- yang mau tahu kisah cintanya Richard, follow apa sih dia ngomongnya? Subscribe, Iya. terus di love juga. Di like. Ini kebiasaan Instagram. Instagram like juga. Anjir. Maaf. Nah, balik lagi ke TN ya. Mungkin ini kebetulan terakhir nih sebelum kita tutup ya. Jadi ada nggak sih cerita yang menarik tentang keluarga waktu di TN? Oh, gua. Oke. Gua. Excited, iya. Nah, gue ada cerita menarik nih. Sebenarnya bukan cerita menarik sih, cerita menurut gue yang unik aja karena kita di TN kali ya. Jadi kalau waktu di zaman kita, Sorry gue potong. Apa? Jadi ini cerita tentang keluarga kita selama di TN gitu apa gimana? Enggak, cerita yang terkait dengan Kekeluargaan, kekeluargaan. di Kekeluargaan nih, Waktu kekeluargaan bukan Anda di tentang TN. keluarga. Waktu ada di TN kita Waktu ya. ada di TN. Oke. kalau gue yang menarik itu waktu generasi kita ya, angkatan 21, itu kita masih ada wartel, inget gak? Iya, betul. Wah itu dari jam 10 sampai jam 11 apa setengah 11 gitu. Jadi kita ngantri, kita dikasih jatah cuma 5 apa 10 menit gitu. Buat telepon siapapun yang kita telepon gitu. Biasanya kalau yang punya pacar teleponan. Dan gue ngebayangin kayak itu berarti banget gitu. Kita ngobrol sama orang tua, Bu aku kangen. Sebelumnya kita nggak boleh bawa HP, makanya ada Gak boleh wartel. bawa HP, bener. Selama 3 tahun kita nggak boleh bawa HP. Iya. Iya. kan? Zaman kita dulu. Iya. Sekarang tahu gue ada yang bilang boleh, memang peraturannya sudah dibolehkan. Iya biar bisa keep up dengan apa namanya dunia luar lah kasarannya. Nah itu sih wartel. Wartel kan yang warna Warung orange. Warung telepon Oke. sih. Gue inget banget gue telepon temen gue di situ. Gue ngantri lama-lama demi apa ngucapin sepatah 2 kata ke orang tua gue. Biasanya ke orang tua gue cuma Bu kirimin ini dong susu gitu buat nitipin barang. Tapi seseneng itu mereka, gue nggak bayangin orang di rumah pun kayak wah ini telepon dari wartel nih biasanya siapa.
ternyata debt collector. Waduh, Nggak. amit-amit. Amit-amit. Nah, maksudnya kayak pasti dia senang juga gitu kan, random banget. Kita kan nggak dijadwalin kan. Ya senaknya kita aja nelpon orang tua kita kan. Terus telepon kayak, Mas Ian apa kabar? Gimana di sana, sehat gitu-gitu. Dan dulu cuma boleh hari Kamis malam ya, seingat gua. Tiap hari. Iya. Cuman boleh satu hari doang. PDK. PDK nggak boleh sama sekali, Nggak Bian. boleh, PDK Santai. Nggak bisa. Nggak boleh sama Santai. sekali. Enggak, gue takut Enggak, kalau bentar. PDK nelpon. Nah, berarti dia gak pernah nelfon. Lu gak pernah nelfon kan? Nah, gue ada cerita panjang. Oke. Jadi gue cerita agak banyak, tapi ada dua lah. Ini kan ke wartel dulu ya. Kalau masalah wartel, gue tuh nggak sering, ya beberapa kali nangis. Beneran nangis gue kalau di wartel karena gue kan cuma berempat. Gue, kakak, bokap nyokap. Terus ya gue berempat nih ya deket kan. Nah jadi kadang-kadang kalau pas gue nelpon di wartel itu kayak ya keluarga gue senang. Jadi bener-bener kayak mereka lagi pas ngumpul di kamar gitu. Di kamar orang tua gue misalnya gitu kan. Jadi mereka bertiga. Jadi gue ditelepon tuh sambil ngomong mereka bertiga. Jadi Wah, kayak seru seru gitu. banget, iya. Iya rame. Nah dan ya, pasti situ gue sedih kan. Kayak gue nangis. Gue nangis kayak aduh sedih kangen gitu-gitu. Apalagi kelas 1 kan masih masa-masa adaptasi banget gitu loh. Itu cerita gue banget tuh. Itu gue inget banget tuh. Sih. Di Jadi kamar. kayak di rumah di loudspeaker gitu Iya, kan. bener-bener ceritanya gitu kayak gitu. Gitu. Bener-bener bertiga ngomong. Jadi bukan satu bokap gue yang ngomong atau enggak nyokap gue doang yang ngomong. Enggak, jadi bener-bener bertiga gitu ngumpul di kamar mereka. Nah, itu cerita untuk berkaitan dengan wartel. Apalagi abis itu kalau wartel ada abang ini lagi kan. Silakan Bang, silakan dulu izin bang. mendahului Gitu. bang. Harus ada itunya. Ya memang kadang-kadang ada abang yang mungkin ada abangnya emergency harus duluan kan. Nah terus kalau untuk cerita keluarga selama gue di TN ada yang bener-bener ngena banget. Jadi gue sakit. Gue waktu itu sakit terus gue ke poli. Gue tuh anemia, kekurangan darah merah gitu lah. Tapi kan itu kan gak parah. Jadi gue ke poli, gue sakit. Itu zaman kita kelas 1 masih PDK. Jadi orang tuh belum boleh datang. Ternyata habis itu pas gue lagi dirawat di poliklinik, wali geraha kita itu datang jenguk gue. Ternyata wali geraha gue datang ke poliklinik gara-gara ditelepon sama nyokap gue, Pak tolong cekin Biannya tolong cekin Bian, perasaan saya nggak enak. Ah serius? Sumpah, nyokap gue kayak gitu. Keren. Demi Tuhan ini cerita gue, demi Tuhan. Padahal nyokap lu gak mungkin tahu lu sakit. Gak kan? mungkin karena Ya kan PDK, PDK. dia gue nggak ada kabar, gue nggak bisa nelpon. Oh kalau PDK itu kita sama sekali nggak boleh nelpon, nggak boleh ada komunikasi apa, nggak boleh sama komunikasi semua. sama sekali. Jadi gue ke poli, gue sakit, nyokap gue ngomong gitu ke wali geraha gue. Terus jadi gue kaget loh, Pak Isna, kamu sakit gini-gini. Iya, kok bapak tahu saya sakit? Gue kira kan biasanya teman geraha, oh ini Bian kemana kayak gitu. Enggak, ini wali geraha gue ngomong, dia tadi ibu kamu nelpon gini kata dia, katanya suruh cekin kamu gitu katanya dulu. Terus gue sakit bener. Wih, Oh, keren sih. kayak hubungan batin gitu ya. Iya, Yang kayak di film-film betul. kalau twin ada yang keinjek, satunya wah rasa. Seneng, mampus. Kayak di film deh. Itu Kalau memorable film-film banget. Indosiar kan gelas pecah, piring Oh, gelas iya. pecah. Orang. Lanjutin lagi. Kalau gue paling memori ya banyak lah cerita-cerita lain, tapi terus salah satu yang paling mungkin melekat banget di gue itu kayak ini aneh banget gitu loh. Jangan nangis Mi. Ya udah nggak Iya, apa-apa. nyokap gue udah gak ada. Aduh. Oke, kalau gue Kalau gak sedih kenapa lo selalu potong? Oh Sedih iya, lo. oh iya. Berkabung dulu kayak semuanya. Samakan rasa. Ya udah, gitu. ulang. Nyokap gue udah gak ada. Oh iya. Thank you. Dia gak peduli. Ini sedih udah mulai sedih, udah mulai sedih nih, udah mengheningkan cipta. Dia kayak gini. Bodoh amat. Dia lebih mikirin. Gue berikutnya Abis ini nanya ngomong apa. Enggak. Aduh, Bi udah sering, Bi. Enggak. Jadi emang. Oke, udah boleh gue belum? Oke, kalau gue ngomongin soal wartel ya itu gue juga Ini kok jangan wartel juga ya, tapi ya, harus nggak wartel. apa-apa. Maksudnya, tapi wartel tuh emang Emang ini ya berarti ya, salah memorable banget. Itu doang komunikasi kita sama keluarga tuh waktu itu doang. Nggak ada yang lain kan? Dan itu setelah PDK ya. Ya, Iya. cuma itu doang gitu. Kalau gue ya gue teleponan berempat sama keluarga Bian. Gue udah tau udah. Udah kebaca. Jujur. Ya maaf deh. Udah berapa lama lu Maaf deh. siapin? Tadi pas ngomong. Kalau gue jujur gue nggak pernah ke wartel. Demi apa? Serius, gue nggak pernah ke wartel. Tapi Andika emang sama keluarganya Parah, deket banget. parah. Gue nggak pernah ke wartel. Jadi ya Soal lu bawa HP ya? enggak dong. Enggak. bisa aja brother. Enggak dong. Dulu gue pakai pager.
Waduh. Pageran. Oh, Hebat, kode Morse gitu ya. Iya. Tirit-tirit ya gitu. Begitu bunyinya. Iya. Terus apa ya? Kalau Jangan ngaram. misalkan enggak beneran. Jadi gue teleponan bertiga. Kan enggak bisa. Enggak, gue waktu gue PDK penutup pembukaan atau penutupan PDK ya? Pembukaan PDK pun itu yang datang nyokap gue doang. Sama bokap adek gue. Bokap gue lagi dinas. Jadi emang ganti-gantian gitu. Jadi kadang bokap gue doang, kadang nyokap gue doang gitu. Jadi ya udah di situ aja Tapi lu ketemunya gitu. baik-baik kan. Baik. Gue bukan yang gimana-gimana, cuman ya emang paham gue. bokap gue percaya sama gue juga percaya sama keluarga gue. Cenderung ada yang namanya percaya sama tidak peduli. Iya. tapi kalau misalkan gue pulang cuti itu pasti Ditanyain. dianterin sama semua sampai Pak RT, Pak RW. Ada rebana petasan. Iya, dulu wah semua udah rame dah. Gue sampai udah nggak usah gitu. Masuk pesawat. Sampai pramugarinya Pak RT ya. Lebay. Ya gitu. Pramugara dong kalau Pak RW. Iya. Sorry. Ya gitu. Tapi kalau maksudnya, jadi di situ gue lebih berasa keluarga barunya sama anak-anak lain tuh lebih berasa. Oh, jadi lu menggantikan keluarga inti dengan keluarga Bukan menggantikan. nggak bisa gitu juga. Bukan menggantikan. Jadi Sementara. gue ada 2 keluarga yang dimana di saat gue cuti gue punya keluarga gue sendiri, di saat gue di sana gue punya keluarga sendiri. Jadi itu yang bikin gue betah. Wah, keren. Tapi itu fun fact Fail, loh. iya ya. Jadi gue pernah balik cuti tuh gue sedih banget. Aduh gue balik ke TN. Tapi sekali ngeliat orang-orang teman-teman gue bawa koper, masukin koper ke Geraha, terus kayak ngapain gue sedih, ini teman-teman gue semua, ada keluarga gue di sini juga. Iya, Jadi gue iya. sedih lagi. Aduh gitu ya. Ya Aduh gitu, kok gitu. sini lagi. Kalau gue gitu. Oke. Nah kalau gua mungkin lebih ke PDK itu ya. Gue inget PDK. banget PDK. Kan PDK kita 3 bulan gak boleh bawa HP sama sekali kan. Iya. Dan Lah kan emang Ya, gak udah boleh 3 tahun. bawa. Oh iya 3 tahun. Lu tadi Iya, iya. mention 3 Sorry. tahun sama sekali gak boleh bawa HP. Ulangin. Jadi giliran gua ya. Di rewind. Mungkin nggak boleh komunikasi sama sekali kali sama Iya, siapapun iya, kan. iya. Emang waktu itu kan pas PDK kita cuma boleh komunikasi sama panitia, sama guru. Pamong. Udah itu Iya. doang pamong. Iya. Bahkan pamong. sama abang non panitia aja nggak nggak boleh. boleh ya Iya. betul. Oke ya kalau gua lebih ke yang PDK sih. Dimana kan PDK kita gak boleh ketemu orang tua sama sekali kan. Selama 3 bulan tuh. Sebenarnya nggak juga tahu. Kita kan kepotong cuti Lebaran. Tapi Ada itu ya? Ada. Oh iya benar. Ada. Banyak. Tapi- Cuti lebaran, Gunung Merapi meletus, Tapi ketemu gini, Gunung sama Merapi IB. meletus kita waktu tupet penutupan PDK. Tapi sebenarnya pas kita cuti itu diganti sama penutupan PDK kita yang ngaret. Iya bener. Sebenarnya gitu. Berarti kita 3 bulan Tetep lebih malah lebih. sebenarnya. Lebih ya. Sebenarnya gitu. Nah itu gue ngerasa banget kekeluargaan waktu akhirnya kita boleh ketemu lagi sama orang tua. Rasanya tuh gue nangis jujur. Oh, Gue gitu. nangis waktu akhirnya bisa ketemu lagi sama orang tua. Itu artinya seberapa pentingnya keluarga buat gue gitu. Oh yang waktu penutupan PDK yang semua pada ke bawah apa mana mamanya gitu-gitu lu nangis itu ya? Anak hilang gak sih? Anak hilang. Enggak, tapi sebenarnya kasihan tahu yang orang tua yang nggak datang kan anak Oh hilang iya. beneran. Biasanya itu Jauh, yang disamperin sama abang Panpet gitu. Terus diapain sama abang pampetnya? Ya. Nggak, maksudnya, ayo sini deh. Enggak, dia nanya abang. mamanya mana gitu kan maksud lu kan. Mamanya mana? Iya. Iya, gitu. kan mungkin nggak datang soalnya Kan biasanya jauh. kayak teman kita yang dari Papua kan sekali Iya, terbang mungkin ada lumayan. mungkin ada yang nggak datang kan. Iya. di situ. Nah biasanya orang tua kita, teman-teman kita yang ngelihat biasa diajak makan bareng gitu, Ah, ngasih iya, pesiar benar, bareng. benar, Iya. benar. Apalagi waktu kita udah kenal, terus lu orang tua gue ada nih, yaudah kita pesiar bareng ya, bisa kayak gitu. Tapi masalahnya kita juga nggak tahu kan orang tua kita tuh datang apa enggak kita juga nggak tahu sebenarnya. Iya, sebenarnya deg-degan juga, ada Iya. rasa deg-degannya. Apa nggak salah? Tapi kalau gue pasti Ya kan Nggak ada yang tahu. Kalau gue ya udah ya nggak mungkin keluarga gue ngelewatin itu tuh udah nggak mungkin kalau gue ya. Ya, kan. Udah nggak mungkin, udah kartu mati mereka pasti datang kalau buat gue. Iya, tapi kan kita nggak bisa komunikasi sama mereka juga, kita nggak Iya. bisa konfirmasi kalau misalnya Nah, ada suatu hal yang Ini namanya force major. feeling. Kembali ke feeling tadi udah ke keluarga gue tak. Ada hubungan batin. Oh, ini orang tua gue masih Nggak datang. mungkin. Iya. Gue kayak udah di pesawat. Iya, sebenarnya gitu. Kayak misalnya Hamin 1, wah ini mereka lagi packing gitu sama gua nih. Oh besok udah siap-siap nih. Wah ini di pesawat makannya makaroni nih. Wah. Atau enggak waktu kita nyanyi-nyanyi waktu penutupan pendidikan kayak udah nyari-nyari. Oh itu. Iya. Udah tahu. Iya, kayak, benar, udah benar, feeling. benar. Mereka datang aja itu udah bau bokap gue. Pasti. Terus pas lu diginin, pas nengok
Waduh. Om gua. Tapi gue pernah tahu waktu pokoknya lagi langkah defile, kita lagi main marching band tuh. Terus gue kan paling belakang. Gue dipeluk Sama? sama bokap gue langsung, dipegang gini pek gitu. Ya bokapnya beda. Asik. Ya, tapi lagi main banget. Lagi main, emang lu main apa kelas 1? Tenor, bukan kelas 1, waktu kelas 2 atau kapan Oh, gitu. gue kira PDK. Lagi Bukan PDK. Oh. Orang lagi defile, kita iringin. Terus dia di belakang tuh dipeluk gitu. Terus bokap lu main tenor. Dia pinjam mas. Emang bapak dulu tenor, bapak trompet. Kayak gini. Papa dulu tenor, bukan. Oh, marching bells. Oh, papa peluk Richard. Papa salah peluk. Oh, salah. Peluk Richard bokap lu. Terus pinjam cat. Salah. Aduh diperpanjang lagi. Kayak gitu sih. Oke. Maksudnya gitu. Ih jadi kangen keluarga deh. Asik. Abis itu kita balik aja. Gue homesick sih. Homesick. Rumah 6. Homesick. Gue mau cerita lagi, tapi ini bukan di TN, tapi pas di luar TN, gue sempat ketemu sama senior kita lah, senior kita. Terus gue ke suatu daerah, yang itu gue nggak tahu di situ ada abang TN atau ada TN, gue nggak tahu sama sekali. Terus tiba-tiba gue ketemu sama salah satu orang lah di sana, salah satu senior kita di sana. Terus kita ngobrol nih, ngobrol. Awalnya nggak tahu kalau misalkan ternyata dia alumni TN juga gitu. Terus pas tukeran nomor HP, dia nge-save nomor gua, terus dia nanyanya nggak, kamu TN ya? Nggak nanya gitu. Dia nanyanya, kamu SMA di Jakarta katanya gitu. Oh enggak pak, saya di Magelang gitu. Oh TN kata dia gitu. Lah kok tahu dari mana nih orang, kayak get contact tapi gue nggak tahu. Terus oh kamu TN gitu, iya pak gitu. Terus oh angkatan berapa? Wah nanya angkatan kan antara nih orang ortusis atau emang alumni Kepala kan sekolah. pasti gitu. Bisa jadi, tapi kebetulan bukan. Pamonggraha. Iya bisa jadi. Sorry. Nah terus dia bilang oh gitu, kan gue bilang iya saya angkatan 21 gitu. Oh gitu, saya angkatan, dia itu angkatan Wah gak valid ceritanya. satu digit tapi gue lupa angkatan 5 apa angkatan berapa gitu, gue lupa. Gue langsung oh siap bang, gue langsung gitu. Weh. Dari yang gue manggilnya pak jadi manggil bang, maksudnya Keren. bener-bener yang tadinya gue nganggep dia itu seseorang yang emang di atas gue dan bukan siapa-siapa gue. Jadi karena dia bilang ya gue dari TN juga, itu kita bisa langsung yang seklik itu. Langsung jadi kayak keluarga banget Iya, ya. bener. Orang Jadi- nyebutnya magic words kali ya. Betul. Nah dari situ abis dari ngobrol-ngobrol itu akhirnya tahu gue anak TN, dan akhirnya gue manggil beliau itu bang dan beliau itu manggil gue dek. Akhirnya gue diajak makan siang bareng. Keren. Oh berarti sampai segitunya. berarti lain kali kalau dia minta kontak gue bilang aja bang, siapa tahu diajak makan siang. Bukan dong, salah. Oh, enggak. Dan tadinya tuh pas kita ngobrol-ngobrol dia bilang ini mungkin kita bentar aja soalnya saya mau makan siang, dia bilang gitu. Terus Jadi di makan siang itu lu doang yang makan. Iya. Kan dia mau makan siang. iya dia pergi juga. Jadi kita beda. Enggak. Jadi gue dibawa makan siang yang dimana itu sama teman-teman dia juga. Oh keren. Jadi gue dibawa ke circle-nya dia jatuhnya gitu. Wih. Terus dikenalinnya bener-bener ini adik saya nih katanya. Wih. Iya, wah bener-bener siapa? berarti kekeluargaannya itu Erat banget. parah. Nice. Erat banget. Mungkin abangnya nonton jadi thank Makasih you, ya, Bang. Thank you bang. Shout out to abang, siapapun itu single digit. Yes. Cenderung abangnya pasti marah ya karena dia nggak tahu Iya, namanya. iya, apatis. Nggak tahu, Udah gue ajak cuman- makan siang, lupa Enggak angkatan kan gua. tahu, cuman kan enggak. Abangnya namanya siapa? Jujur. Tahu gue. Oh, tahu abangnya. Oke, sudah Hajar banyak dia. banget kita sudah cerita-cerita masalah kekeluargaan. Mungkin bagi abang, kakak, adik, rekan yang Keluarga-keluarga punya kita. cerita tentang keluarga-keluarga mungkin bisa di komen. Bagaimana sih kalian menghubungi keluarga kalian untuk di TN? Mungkin bisa di-share juga kali ya, biar kita tahu gitu. Betul. lima Bagaimana kata. di komen. definisi keluarga menurut kalian? Mungkin bisa di-share ke kita-kita juga biar Betul. ya mungkin abang-abang TN yang lain bisa baca maupun orang-orang yang bukan non TN juga bisa tahu gitu. Oh, ternyata Iya. Nanti keluarga komen tuh yang gini. bagus kita pin ya. Iya, kita pin doang. Ya, Iya. nggak usah berharap ke giveaway, belum. Betul. Ya, Terus nggak kalau apa-apa, cuma satu pin. Kok semuanya di pin? terus kalau misalkan emang ada yang mau ceritanya mereka
bawain sama kita, diangkat sama kita, mungkin bisa di DM aja ke Instagram. Iya, benar. Kalau nggak email, ada emailnya di Instagram kita. Iya bener, bisa lah. Pokoknya kita ngejaga privasi kalian banget kalau emang kalian mau dijaga. Yes. Kayak kita kan nggak pernah nyebut nama siapapun di situ kan. Iya. Kecuali Rizky tadi siapa? Ramana. Iya. Sangat privacy. Oke. Nah, jadi itu aja. Untuk jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Yo. Kita butuh tolong. Sebenarnya kita nggak ada sedesperate itu sih. Kalian keluarga kan? Nah, Cuman artinya mungkin apresiasi kita juga ya. Gitu. Iya. Kita kan ngomong untuk menghibur kalian gitu. Kalau kalian terhibur mungkin boleh berterima kasihnya dengan cara like, subscribe, dan komen. kalaupun tidak terhibur, pura-pura ketawa. Kayak gimana Dika? Kok serem ya? Kok serem Mending gak usah jadinya. ketawa ya. Iya. Iya. Oke deh kalau gitu, thank you teman-teman. Kami aktif mencari tahu, undur diri dulu. Gua Bian. Gue Dika. Gua Richard. Gua Andika. Thank you Bye, guys. guys. Bye. See you soon.